Semuanya harus senyap. Semangat pagi dulu. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Sekali lagi. Semangat. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Oke, terima kasih. Sebelum kita ada dalam proses pembelajaran di hari ini, seperti biasa kita akan mengawalinya dengan berdoa. Untuk itu, Ibu Guru minta salah satu siswa untuk maju berdoa di depan. Ya, yang lainnya berdiri. Teman-teman, sebelum kita membuat pelajaran hari ini, mari kita berdoa dan doa yang saya bawakan menurut ajaran agama Islam yang beragama Kristen. Mohon disesuaikan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, semuanya silakan duduk kembali. Ya, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Untuk itu, dengan dengar namanya ya, ketika Ibu panggil boleh bilang hadir. Bisa lihat, Angel, hadir Ibu. Marlin, Hadir Ibu. Ariela, Hadir Ibu. Christine, Vali, Pendelia, Evan, Hadir Ibu. Kesya, Mira, Siva, Evelyn, Hadir Ibu. Noval, Hadir Ibu. Desya, Hadir Ibu. Daud, Hadir Ibu. Nafali. Hadir Ibu. Oke, semuanya hadir ya? Ibu. Ya. Ibu Guru mengundang anak sebenarnya semua berdiri. Semuanya berdiri. Kita akan ada dalam ice breaking. Ice breakingnya Anda sudah tahu kan? Saya tahu, saya siap dan melakukan. Oke. Ibu itu sampai sampai 3 kita sama-sama melakukan gerakannya. 1, 2, 3. Saya tahu, saya siap dan melakukan. Saya tahu, saya siap dan melakukan. Saya tahu, saya siap. Siap, saya tahu, saya siap dan melakukan. Oke, terima kasih. Oh, satu kali lagi. Tadi yang di belakang itu kurang semangat. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Saya tahu, saya siap dan melakukan. Saya tahu, saya siap dan melakukan. Saya tahu, saya siap. Siap, saya tahu, saya siap dan melakukan. Oke, semuanya silakan berani. Ya, di saat ini Guru akan memberikan apresiasi terkait dengan materi yang sebentar nanti Guru akan jelaskan atau bawakan. Tetapi sebelum itu, Guru mengundang Anda lagi kembali berdiri. Ibunya berdiri dulu. Kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya lagi, Garuda Pancasila. Yang semangat ya? Ibu Guru hitung sampai 3. Anda nyanyi sambil tepuk tangan. 1, 2, 3. Pancasila, akulah bersyukur. Beliau proklamasi, Indonesia berwarna Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera. Kita di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, semuanya silakan duduk kembali. Iya, Ibu Guru mau tanya sesuatu hal terkait lagu yang baru saja Anda nyanyikan. Kira-kira
ada yang bisa tahu materi apa yang akan Ibu Guru bawakan di saat ini terkait dengan lagu Garuda Pancasila tadi? Oke, Nona di depan. Iya, tentang dasar negara. Siapa lagi? Iya, Nona. Tentang Pancasila, Guru. Oke, tentang Pancasila. Ada ya? Bentar, ada masalah nih dia punya. Iya, jadi setelah Anda mengungkapkan kira-kira apa yang dari lagu yang tadi apa yang akan Ibu Guru bawakan, maka materi yang Ibu Guru akan bawakan di hari ini adalah tentang perumusan dan penetapan Pancasila. Dengan dia punya tujuan pembelajarannya itu terbagi atas dua. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan kronologis sidang BPUPKI yang membahas tentang rumusan dasar negara. Yang kedua, Nona ini bisa baca di depan. Peserta didik mampu mendeskripsikan penetapan Pancasila sebagai Iya, itu tujuan pembelajaran kita yang kedua. Untuk itu terkait dengan persepsi yang tadi Ibu Guru sudah jelaskan sedikit, yaitu tentang materi perumusan penetapan Pancasila ini, Ibu Guru akan membagikan kartu Pancasila untuk mengetahui Anda punya pemahaman awal terkait materi perumusan dan penetapan Pancasila. Setelah Ibu Guru bagikan, Anda tulis, nanti Ibu Guru ambil kembali. Iya, Anda jangan lupa tulis nama supaya Ibu tahu ini siapa yang punya. Di situ dia punya pernyataan yaitu tulislah lambang dari masing-masing sila Pancasila yang merupakan dasar negara pada gambar di atas. Jadi pada gambar di atas itu gambar Garuda Pancasila itu. 5 menit ya. Silakan. Iya, waktunya selesai, buruan kembali. Iya, kita lihat satu-satu punya. Riselia punya
sila pertama dengan lambang bintang, sila kedua dengan lambang rantai, sila ketiga dengan lambang pohon beringin, sila keempat dengan lambang kepala banteng, sila kelima dengan lambang padi dan kapas. Tepuk tangan buat Celia. Yang kedua, Pali Somokir. Pali punya yang sila pertama dengan lambang bintang, sila kedua dengan lambang rantai, sila ketiga dengan lambang pohon beringin, sila keempat dengan lambang kepala banteng, sila kelima dengan lambang padi dan kapas. Tepuk tangan buat Pali. Yang berikut ada Fidelia. Sila pertama dengan lambang bintang, sila kedua dengan lambang rantai, sila ketiga dengan lambang pohon beringin, sila keempat dengan lambang kepala banteng, dan sila kelima dengan lambang padi dan kapas. Guru baca sampai 5 saja, 5 orang punya saja. Yang keempat ada Muhammad Naufal Hambali. Muhammad punya sila pertama dengan lambang bintang, sila kedua dengan lambang rantai emas, sila ketiga dengan lambang pohon beringin, sila keempat dengan lambang kepala banteng, dan sila kelima adalah lambang padi dan kapas. Oke. Berarti Ibu Guru bisa mengambil kesimpulan bahwa dengan adanya kartu Pancasila ini Anda sudah mempunyai pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara, karena Anda sudah mengetahui bahwa oh iya, sila pertama itu dilambangkan dengan apa, sila kedua itu lambangnya apa. Dari situ saja Anda sudah punya pemahaman tentang apa yang dinamakan dengan Pancasila. Oke. Nah, Anda boleh lihat di slide di depan apa itu Pancasila. Nona Nafa bisa baca? Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila. Iya. Jadi yang dibilang Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Dikatakan dasar itu, Ibu Guru kasih ilustrasi saja. Apabila seseorang mau membangun rumah, apa yang dia buat duluan? Dasar. Ya, dasarnya atau fondasinya kan? Yaitu. Tanpa fondasinya, pasti rumah tersebut tidak akan berdiri dengan kokoh. Sama halnya juga dengan negara kita, negara Indonesia. Tanpa memiliki satu dasar negara, maka negara ini akan mudah hancur. Sehingga di situ dibilang bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila itu dia terdiri dari 5 sila. 5 sila yang tadi Anda sudah tulis itu. Oke. Ya, di sini ada Pancasila sebagai dasar negara, itu dia punya pengertiannya. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang berfungsi untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Panca itu memiliki arti 5, sedangkan sila itu memiliki arti dasar. Sehingga kalau digabungkan, artinya Pancasila merupakan 5 dasar yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus berpatokan pada Pancasila sebagai dasar negara. Kita lihat tentang latar belakang lahirnya Pancasila. Pada masa penjajahan Jepang dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, salah satu tugasnya adalah merumuskan dasar negara. Jadi, guru jelaskan sedikit. Pada masa penjajahan Jepang itu, Jepang menjanjikan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Cara apa? Dengan cara Jepang membentuk satu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI. Kita lihat bahwa dalam proses perumusan dasar negara ada tokoh-tokoh penting yang mempunyai pendapat tentang perumusan dasar negara. Kita lihat yang pertama itu adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah tokoh
yang menyampaikan pidato tentang dasar negara. Pada tanggal berapa itu? 1 Juni. Pidato ini dia kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila. Ya, Anda bisa lihat di depan itu adalah tampilan gambar sidang BPUPKI di mana Insinyur Soekarno sedang membacakan dia punya rumusan usulan tentang Pancasila. BPUPKI dan sidang pertama. BPUPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Di mana pada sidang ini dia membahas tentang dasar negara Indonesia. Pada 1 Juni, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 prinsip dasar yang dikenal sebagai Pancasila. Ya, inilah isi Pancasila versi Soekarno. Nah, jadi Ibu Guru minta satu orang baca, salah satu siswa baca ya. Isi Pancasila versi Soekarno. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Iya, itulah isi rumusan Pancasila oleh Insinyur Soekarno. Di depan ini adalah 1 Juni itu merupakan hari lahir Pancasila. Pidato Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 itu kini diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Tanggal ini dia menjadi momen penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Benar tidak? Setiap tanggal 1 Juni itu kita peringati dia sebagai hari Pancasila tidak? Ya. Iya. Jadi ada perubahan ke rumusan final, di mana setelah melalui beberapa pembahasan dan penyempurnaan, rumusan final Pancasila disepakati dan dimuat dalam pembukaan undang-undang. Di sini kalau rumusan perubahan ke rumusan final kita lihat bahwa sudah dibentuknya PPKI. Jadi dalam sidang PPKI ini dulu ada beberapa tokoh para pendiri negara yang mereka mengusulkan mereka punya pendapat tentang bunyi dari sidang pertama Piagam Jakarta, sehingga di situ ada perubahannya dari kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu kemudian diubah atau diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena ada beberapa tokoh yang mengutarakan mereka punya pendapat bahwa negara Indonesia ini bukan hanya agama Islam, tetapi juga ada agama-agama yang lain, sehingga ada baiknya jangan memakai kewajiban menjalankan syariat Islam, tetapi lebih baiknya kita memakai ketuhanan yang Maha Esa supaya tidak ada rasa kecemburuan dari agama yang lain. Ya, sehingga dari rumusan final tadi kita dapat mempunyai rumusan Pancasila seperti yang sekarang kita pakai. Ya. Nyong yang di belakang, Nyong Dao, tolong baca dulu bunyi Pancasila sekarang yang kita pakai. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, terima kasih tepuk tangan. Inilah bunyi dari rumusan Pancasila yang sekarang kita pakai. Yaitu yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua itu adalah kemanusiaan yang beradab. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Yang keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. ya, yang kelima Nona Kesia yang baca. Iya, tepuk tangan untuk semua. Di sini ada satu pertanyaan. Mengapa Pancasila itu dia penting?
Coba Nona yang di belakang baca. Nona Kesia lagi Fali baca. Pancasila penting karena menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak serta menjadi dasar negara Indonesia. Selain itu, Pancasila juga berperan dalam menjaga keberagaman agar tetap harmonis dan bersatu. Iya, terima kasih, tepuk tangan untuk pertanyaannya, mengapa Pancasila itu dia penting? Ya, karena Pancasila itu penting karena menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak serta menjadi dasar negara Indonesia. Selain itu, Pancasila juga berperan dalam menjaga keberagaman agar tetap harmonis dan bersatu. Ibu guru garis bawahi menjaga keberagaman itu maksudnya begini. Negara Indonesia ini kan terdiri dari berbagai macam suku, agama, budaya, ras, dan antar golongan, sehingga mudah sekali terpecah. Untuk itu diperlukan apa? Diperlukan Pancasila sebagai dasar negara tadi. Karena apa? Di lambang dasar negara itu burung Garuda itu dia mencengkram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Sehingga Pancasila itu juga berperan dalam menjaga keberagaman agar tetap harmonis dan bersatu. Iya, kita lihat lagi tentang tokoh lain dalam Pancasila. Jadi tokoh lain dalam perumusan Pancasila ini seperti yang mungkin Anda sudah tahu, ada Insinyur Soekarno, ada Muhammad Yamin, kemudian ada Mr. Supomo. Ketiga tokoh itu selain itu juga ada tokoh-tokoh lain yang tergabung dalam perumusan Pancasila. Anda boleh lihat di depan, selain Insinyur Soekarno, tokoh penting lainnya adalah Muhammad Yamin dan Dr. Supomo. Gagasan Yamin tentang asas kebangsaan dan pemikiran Supomo tentang persatuan serta gotong royong ikut membentuk rumusan Pancasila. Jadi selain mereka bertiga ini ada juga tokoh-tokoh yang lain. Siapa tahu salah satu tokoh yang tergabung dalam perumusan Pancasila? Seperti siapa lagi? Dr. A.A. Maramis. Iya, ada A.A. Maramis, ada? Iya, ada Ki Hajar Wahid Hasyim. Ada siapa lagi? Iya, ada Muhammad Hatta. Itulah tokoh-tokoh yang tergabung dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Iya. Jadi dari materi singkat yang tadi Ibu Guru jelaskan itu ada dia punya kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu yang pertama, Pancasila itu lahir pada tanggal 1 Juni. Yang kedua, dicetuskan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang PPKI. Kemudian, Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Kita wajib memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Oke, sampai di situ dulu. Sekarang dari kesimpulan dari materi yang Ibu Guru sudah paparkan tadi, Ibu Guru akan membagikan Anda ke dalam beberapa kelompok untuk kita mau membahas tentang kronologis dari proses perumusan sampai pada penetapan Pancasila. Oke, Ibu Guru bagi Anda menjadi 4 kelompok saja. Ibu Guru itu saya sampai 4, 1, 2, 3, 4. Ini satu kelompok. 1, 2, 3, 4. Ini kelompok 2. 1, 2, 3, 4. Itu kelompok 3. 1, 2, 3, 4 itu kelompok 4. Oke, bisa berbalik. Nyonya tadi di sana, punya kota itu gabung dengan teman 2 yang di belakang. Guru akan membagikan Anda LKPD. Jadi di LKPD itu Anda disuruh untuk membuat bagan tentang proses perumusan sampai pada penetapan
Pancasila. Ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang nanti juga Anda akan jawab setelah presentasi. Mari dibuang sebagai anaknya. Ya, silakan Anda kerja. Di depan ini ada 3 pertanyaan yang nantinya setelah Anda presentasi, Anda menjawab 3 pertanyaan tersebut. Waktunya ini 30 menit untuk Anda bekerja. Waktu kerja 30 menit.
3 ada kesulitan. Kelompok 2 kesulitan. Tidak dulu. Kelompok 4 lancar. Satu tidak ada masalah toh? Silakan kerjaan dulu, waktu masih panjang, masih 30, masih sekitar 20 menit lagi. Jangan terburu-buru, tulis penjelasannya itu dengan baik-baik supaya sebentar presentasi itu mudah dipahami. Kelompok 1 bagaimana? Aman. Dong, maju ke sana sedikit supaya jangan kelompok berbeda. Di sana. Balik begini menurut Jenyo, balik begini supaya dulu nanti sudah. Maksudnya nanti kedua lihat setengah masuk loh, jauh. Balik ke kursi supaya temat supaya kayak orang ini toh orang semua menurut sana lagi bisa putar kursi supaya dia mati untuk melihat. Iya, Anda diskusi. Nah. Waktu sekitar 15 menit. Oke, kalau sudah selesai gambar bagan, mulailah kerjakannya punya penjelasannya.
ada yang mau bertanya? Kelompok 4 ada yang mau ditanyakan? Kelompok 1 ada yang ditanyakan? Waktu sisa 10 menit. Ya. Sudah? 10 menit. Kenapa? Ini mau tanya? Mau bertanya? Jadi nanti sebentar Anda buat bangun ini cepat Anda menjelaskan dari sini ke sini ke sini. Ini untuk dia punya alasannya sampai di sidang ketiga ini. Tapi kalau misalkan sebelum kan dulu dibuka lagi baru menjelaskan Nah, kelompok 1 ke kelompok 4-nya Ibu lihat. Nanti sebentar ya. Kelompok 2, misalnya Ibu lihat bukunya di bawahnya. Ya, jadi itu ada sebenarnya gerakan itu mulai dari sini kan? Ini. Karena kelompok 1 lihat. Ya, waktu sisa 5 menit. Sisa 5 menit yang sudah selesai membuat bagan, buat lagi dia punya penjelasannya.
selesai berdiskusi nanti tuh orang maju tuh presentasi. Supaya satu orang yang pegang alhamdulillah, satunya itu dia menjelaskan. Kelompok 1 itu selesai. Kelompok 2 selesai. Yang belum selesai kerja dulu, waktu tersisa 4 menit. Jadi 4 menit itu untuk kelompok yang belum selesai. Supaya semuanya selesai itu baru kita presentasi. Supaya semua pandangan ke depan toh. Dan nanti teman presentasi ada yang masih tulis-tulis. Oke, 2 menit lagi. Ya, semua kursus selesai? Kelompok 1 selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Karena semuanya sudah selesai, kita boleh presentasi. Kelompok mana yang mau presentasi duluan? Ya, kelompok 4 yang mau duluan. Silakan ke depan.
beberapa tokoh, Muhammad Yamin, Mr. Soekarno, dan Insinyur Soekarno. Dari ketiga tokoh tersebut membentuk Panitia 9 dan menyusun Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1940. Sidang PPKI dimulai pada tanggal 18 Agustus setelah tutupnya BPUPKI pada tanggal 2 Agustus 1945 dan mulainya sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan mulai merancang Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi di sini saya akan juga membacakan lembar kerja peserta didik. Pertanyaan yang pertama, apa peran dari BPUPKI dalam merumuskan Pancasila? Yang pertama, BPUPKI berperan merumuskan dasar negara Indonesia. BPUPKI mengadakan sidang untuk mendengarkan usul-usul tentang dasar negara yang akhirnya menghasilkan rumusan awal Pancasila. Pertanyaan kedua, jelaskan tugas dari Panitia 9. Tugas dari Panitia 9 bertugas merumuskan kompromi tentang dasar negara. Pertanyaan ketiga, tuliskan isi rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Yang pertama, nasionalisme, kedua, internasionalisme, ketiga, mufakat atau demokrasi, keempat, kesejahteraan sosial, kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Itu presentasi dari guru kami. Mungkin ada pertanyaan atau saran dari kelompok lain, kan? Silakan. Iya, untuk mana yang memberikan pertanyaan, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya ingin bertanya, apa yang dapat diteladani dari proses perumusan dan penetapan Pancasila? Nah, akan menjawab pertanyaan dari kelompok dua. Akan dijawab oleh teman. Temannya Yudu, silakan menjawab. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menobali ke belakang. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2. Jawabannya adalah yang dapat kita teladani dari proses perumusan Pancasila adalah dalam merumuskan Pancasila, para pendiri negara sangat mengutamakan semangat musyawarah dan gotong royong, menghargai sesama dan perbedaan pendapat demi persatuan, jiwa nasionalisme dan cinta tanah air, keikhlasan berkorban dan kepentingan bersama, dan sikap bijaksana dan toleran dalam menyelesaikan perbedaan. Kita beryakin dia boleh kalah. Mungkin ada pertanyaan secara lain yang lebih baik. Jika tidak ada lagi, mungkin seperti kalian. Terima kasih. Kelompok dua. Jadi sebelum kelompok yang lain maju, Ibu mau kasih satu instruksi. Sebentar, kalau Anda setelah selesai presentasi jangan langsung tutup ya. Mungkin tanya dulu kelompok 2 atau 3, ada lagi yang mau bertanya atau memberikan usul saran. Kalau tidak ada lagi baru tutup ya. Jangan langsung Anda menutup presentasi seperti itu. Oke? Lalu kelompok mana lagi yang mau maju, silakan. Ya. Menjelaskan tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila. Semua itu dimulai ketika Jepang memberi Indonesia pada Perang Dunia Kedua. Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Untuk itu Jepang membentuk grup
dan negara. Di antaranya ada Muhammad Yamin, Dr. Sutomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan Pembangunan Sebelas Negara dan Insinyur Soekarno menjadikan itu menjadi Pancasila. Sehingga setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Setelah itu, sembilan orang kunci untuk merumuskan kata-kata yang menjadi visi Pancasila. Pada bulan Juni tersebut, anggota Komisi 9 saling berdiskusi hingga mencapai rumusan akhir pada tanggal 22 Juni 1945 yang dikenal dengan nama rumusan Piagam Jakarta. Setelah itu PPI dibubarkan, kemudian dibentuk lagi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam diskusi sidang PPKI, para pemimpin negara memiliki banyak pendapat tentang rumusan negara, sehingga Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan beberapa anggota lainnya menyebutkan bahwa negara Indonesia sebaiknya tidak berdasarkan keagamaan, karena ada agama yang lain di Indonesia selain agama Islam, sehingga dipakai Indonesia menjadi negara kebangsaan. Semula Soekarno memasukkan Pancasila kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan, dan ketuhanan. Panitia 9 sepakat untuk mengubah urutan itu dan mengubahnya misalnya menjadi Tuhan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial dan seluruh Indonesia. Sehingga pada tanggal 18 Agustus PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Mungkin ada pertanyaan dari Mohon jawab dulu pertanyaannya. Ada 3. Jawab 3 pertanyaan dari pertanyaan. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari PPKI yang ada. Pertanyaan pertama, apa peran dari DPU PKI dalam perumusan Pancasila? DPU PKI berperan menyusun negara Indonesia. DPU PKI mengadakan sidang untuk mendengarkan usul-usul tentang negara yang akhirnya menghasilkan rumusan awal Pancasila. Pertanyaan kedua, jelaskan tugas dari Panitia 9. Panitia 9 bertugas merumuskan kompromi tentang dasar negara. Mereka menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 sebagai hasil musyawarah untuk menentukan berbagai usulan. Pertanyaan ketiga, tuliskan isi rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Jawabannya adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berbudayaan. Mungkin ada pertanyaan dari yang kedua. 3. Terima kasih. Di sini saya akan memberikan pertanyaan. Apa makna Pancasila sebagai dasar negara? Sila artinya asas atau dasar, dan di atas 5 dasar inilah kita membuat negara Indonesia yang kekal dan damai. Waktu dia mengamati jawaban yang diberikan sudah. Tidak ada dari Apa perbedaan isi Piagam Jakarta dan Pancasila? isi Piagam Jakarta berbeda dengan Pancasila karena terdapat perbedaannya pada sila pertama. Sila pertama yang berbunyi di Piagam Jakarta yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan
tidak ada lagi pikiran terima kasih dan terima kasih. Lanjut kelompok berikut yang mau maju presentasi slide. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini kami selaku perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk itu kepada teman yang sudah siap dan bersiap. Di sini saya akan menjelaskan proses perumusan dan penetapan Pancasila. Prosesnya dimulai ketika Jepang menjajah Indonesia pada Perang Dunia Kedua. Di saat itu Jepang menjadikan kemerdekaan kepada Indonesia. Dan untuk itu Jepang membentuk panitia yang disebut BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dan diketuai oleh Dr. Rajiman Wedil Bintang. BPUPKI menyelenggarakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama BPUPKI diselenggarakan pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Sebelumnya tugas BPUPKI adalah untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Pada sidang pertama BPUPKI itu membahas tentang usulan dasar negara. Usulan dasar negara ini diusulkan oleh 3 tokoh. Tokoh pertama yaitu Muhammad Yamin, tokoh kedua yaitu Mr. Suharto, dan tokoh yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno membacakan pembahasan yaitu Pancasila. Kemudian Pancasila terdiri atas 5 sila, kemudian dinamakan Pancasila. Setelah itu 9 orang ditunjuk untuk merumuskan kata-kata yang menjadi isi Pancasila, yang di dalamnya termasuk Insinyur Soekarno dan Muhammad Yamin. Kemudian panitia 9 berdiskusi hingga mencapai rumusan akhir pada tanggal 22 Juni 1945 yang dikenal dengan nama rumusan Piagam Jakarta. Kemudian setelah tugas BPUPKI selesai, BPUPKI dibubarkan dan dibentuk lagi badan baru yaitu PPKI. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Selanjutnya beberapa pertanyaan yang akan kami jawab, yaitu pertanyaan yang pertama, apa peran dari BPUPKI dalam perumusan Pancasila? Jawabannya, BPUPKI berperan merumuskan dasar negara Indonesia. BPUPKI mengadakan sidang untuk mendengarkan usul-usul tentang dasar negara yang akhirnya menghasilkan rumusan awal Pancasila. Pertanyaan yang kedua, jelaskan tugas dari panitia 9. Tugasnya adalah panitia 9 bertugas merumuskan kompromi tentang dasar negara. Mereka menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 sebagai hasil musyawarah untuk menyatukan berbagai usulan. Pertanyaan yang ketiga, tuliskan isi rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945.
kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berbudaya. Jadi itu adalah hasil penjelasan dari kelompok kami. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Atas kesempatannya, saya ingin bertanya, siapa saja tokoh yang berperan dalam penelusuran tentang Pancasila? Ada dua. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Yang kedua, Muhammad Yamin. Yang ketiga, Mr. Sutomo. Yang keempat, Mr. Ahmad Danish. Yang kelima, Hajar Wahid Hashim. Yang keenam, Adikusno Joko Seujoso. Yang ketujuh, Agus Salim. Mereka tergabung dalam BPUPKI dan panitia sendiri. Mungkin dari kelompok lain lagi ada yang mau bertanya, kami persilakan. Kelompok 3 Kanada. Jika tidak ada, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Atas kesempatan yang diberikan untuk kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Teman yang saya silakan. Dan teman-teman dan guru di sini saya akan menjelaskan tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Proses perumusan dan penetapan Pancasila dimulai saat Jepang menjajah bangsa Indonesia pada Perang Dunia Kedua. Jepang menjanjikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Untuk itu, maka Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 April 1945. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI membahas tentang rumusan dasar negara. Ada 3 tokoh utama yang mengusulkan rumusan dasar negara. Yang pertama ada Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei, disusul oleh Mr. Sutomo, dan yang terakhir Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni. Untuk itu, maka pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Setelah itu ada 9 orang yang ditunjuk untuk merumuskan kata-kata yang menjadi isi Pancasila. Dan pada bulan Juni tersebut, anggota panitia 9 itu saling berdiskusi dan mencapai rumusan akhir pada tanggal 22 Juni 1945 yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Setelah BPUPKI dibubarkan, dibentuk lagi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan. Dalam sidang PPKI, para pendiri negara banyak memberikan pendapat tentang rumusan dasar negara. Sehingga Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta mengingatkan bahwa di negara Indonesia tidak hanya terdiri atas pemeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain. Sehingga ditetapkan bahwa bangsa Indonesia adalah menjadi negara kebangsaan. Soekarno mengusulkan tentang sila kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi dan kesejahteraan, dan ketuhanan. Dan panitia 9 sepakat untuk mengubah urutan itu menjadi Pancasila yang sekarang kita kenal. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara oleh PPKI.
menjawab pertanyaan pada LKPD. Pertanyaan yang pertama, apa peran BPUPKI dalam perumusan Pancasila? BPUPKI berperan untuk merumuskan dasar negara dan mengadakan sidang untuk mendengarkan usul tentang dasar negara. Pertanyaan kedua, jelaskan tugas dari Panitia 9. Panitia 9 bertugas untuk merumuskan kompromi tentang dasar negara dan menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan isi rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 diantaranya 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami, anggota kelompok kami akan bantu menjawabnya. Piagam Jakarta revisi rumusan dasar negara yang disepakati pada tanggal 22 Juni 1945. Rumusannya mirip dengan Pancasila sekarang, tetapi istilah pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduk Indonesia. Apa arti panca dan sila? Panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Itu dari kelompok lain. Oke, semua kelompok sudah presentasi kah? Semuanya presentasi dengan baik. Kita kasih apresiasi sekali lagi. Ya, jadi sebelum kita dalam uji pemahaman ini, Ibu Guru mau meminta salah seorang siswa memberikan kesimpulan tentang materi diskusi yang sudah kita dengarkan bersama atau kita presentasikan bersama. Guru mau mendengar salah seorang siswa itu dia memberikan kesimpulan apa yang ada. Silakan. Setelah mempelajari materi tentang rumusan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, saya memahami bahwa proses perumusan Pancasila memerlukan waktu, tenaga bahkan pikiran yang luar biasa. Melalui sidang BPUPKI dengan beberapa usulan dari para tokoh pendiri negara seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Mr. Soekarno, maka didapatilah rumusan awal tentang rumusan Pancasila. Serta perumusannya, para pendiri negara sangat mengutamakan semangat kebangsaan dan persatuan demi kepentingan bangsa. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan. Memberikan kesimpulan. Ada lagi? Tidak, Ibu. Kalau tidak ada lagi, Bu Guru mau memberikan uji pemahaman kepada Anda terkait dengan materi yang sudah Ibu Guru jelaskan, kemudian sudah Anda diskusikan dan presentasikan. Oleh karena itu, pertanyaannya ini ada 3 saja, 3 pertanyaan. Bisa langsung Anda jawab secara lisan. Ini Bu Guru sudah tampilkan di depan. Siapa tokoh yang menyampaikan pidato tentang dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945? Siapa? Nyong yang di belakang. Menurut Anda siapa? Dari keempat tokoh ini, siapakah yang merumuskan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945? Iya, Insinyur Soekarno. Pertanyaan yang kedua. Berikut ini yang merupakan salah satu isi Pancasila versi
Soekarno adalah siapa lagi? Ada? Iya, silakan Nyong yang di belakang, yang di urutan kedua. Jawabannya D, mufakat dan demokrasi. Iya, tepuk tangan. Satu pertanyaan lagi. Berikut ini tokoh yang juga terlibat dalam perumusan Pancasila adalah Nona Lisa. Yang iya, dari keempat tokoh ini yang termasuk tokoh yang terlibat dalam perumusan Pancasila itu adalah Muhammad Yamin. Berarti Ibu bisa memberikan kesimpulan dari Ibu sendiri bahwa Anda sudah memahami materi tentang perumusan Pancasila dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kesimpulannya, Ibu Guru mau memberikan kesimpulan tadi selain Ibu Guru sudah buat pertanyaan tadi, Ibu Guru mau memberikan kesimpulan bahwa proses perumusan Pancasila ini dia dimulai dari awal dimulai pembentukan BPU PKI. Jadi dia dimulai saat terbentuknya BPU PKI oleh Jepang. Kemudian BPU PKI tidak mengadakan sidang sebanyak 2 kali dan di dalam sidang pertama itulah yang membahas tentang dasar negara. Kalau sidang kedua itu dia sudah membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Kemudian di dalam sidang BPU PKI maupun sidang PPKI, para pendiri negara kita itu mereka sangat mengutamakan semangat gotong royong, semangat persatuan, kemudian rasa cinta tanah air, nasionalisme, sehingga berbagai macam pendapat itu mereka dapat merangkulnya menjadi satu. Dari yang tadi kita lihat bahwa ada perbedaan di antara sila pertama Piagam Jakarta dan rumusan Pancasila. Dengan semangat-semangat yang tadi mereka bisa menyatukan perbedaan itu sehingga tercapailah rumusan Pancasila yang sampai sekarang kita pakai, yaitu sila pertama ketuhanan yang maha esa. Kemudian yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Yang keempat ada rakyat yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi rumusan Pancasila ini dia bukan cuma memakan waktu singkat, tapi dia memakan waktu yang sangat panjang untuk bisa menciptakan suatu dasar negara bagi kita, kan? Mungkin dari guru kesimpulan singkat itu ada yang mau bertanya terkait materi perumusan dan penetapan Pancasila ini. Ya, kalau tidak ada lagi, kita akan masuk di dalam refleksi. Ya, jadi refleksi ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu, apa yang sudah Anda pelajari dari dalam pembelajaran hari ini? Yang kedua, bagian mana yang paling Anda sukai dari pembelajaran hari ini? Kemudian yang ketiga, apa yang Anda rasakan ketika mempelajari materi hari ini? Jadi sebelum Anda menuliskan, Anda punya refleksi ini, sebelum Anda menuliskan Anda refleksi ini, jangan tulis lagi, Ibu langsung tanya lisan saja. Ya, tanya lisan saja. Ibu tanya satu-satu atau beberapa orang, yang mau jawab silakan angkat tangan. Apa yang sudah Anda pelajari dalam pembelajaran hari ini menurut Anda? Apa yang sudah Anda pelajari dalam pembelajaran hari ini? Yang jawab ya silakan. Hari ini kita mempelajari tentang proses perumusan Pancasila dan penetapan Pancasila. Iya, jadi Nona Feli bilang dia mempelajari tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila. Tepuk tangan dulu. Soal yang kedua, bagian mana yang paling Anda sukai dari pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Berdiskusi dengan teman dulu. Iya. Nona Lisa bilang dia suka berdiskusi dengan teman. Ya, tepuk tangan dulu. Yang ketiga, apa yang Anda rasakan ketika mempelajari materi ini? Siapa yang mau jawab? Apa yang Anda rasakan? Jadi dalam proses tadi, apa yang Anda rasakan? Ya, silakan. Merasa sangat
Ya, jadi yang ini dia sampaikan bahwa dia merasa sangat senang dan happy saat berdiskusi dengan teman-teman. Oke, tepuk tangan. Ada lagi yang mau menyampaikan dia punya pendapat apa yang Anda rasakan ketika mempelajari materi ini tentang perumusan dan penetapan Pancasila. Anda merasa senang tidak? Dengan mempelajari materi ini pastinya Anda tahu bahwa proses perumusan Pancasila itu dia mulainya dari sini. Bukan saja kita tahu bahwa Pancasila itu sila pertama sampai sila kelima itu dengan dia membunyi segala-gala macam, tapi kita tidak tahu bahwa latar belakang dibentuknya Pancasila itu dia dimulai dari mana. Untuk itu pastinya Anda merasa senang tak? Ya. Karena Anda sudah tahu Pancasila itu dia lahir dari proses yang sangat panjang. Oke. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Setelah ini, Bu Guru akan menginformasikan tugas mandiri buat Anda kerja nanti di rumah dan minggu depan kita kumpulkan. Anda kumpulkan. Materinya itu Anda boleh tulis tugasnya. Tugas untuk minggu depan itu tuliskanlah dan jelaskan nilai-nilai Pancasila serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskanlah nilai-nilai Pancasila dan jelaskan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu tugas untuk Anda minggu depan kerjakan. Lalu kita nanti bahas minggu depan lagi. Oke. Sudah? Semua sudah selesai tulis? Kita punya materi di hari ini sampai di sini. Ibu Guru minta salah satu siswa untuk memimpin doa menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Nona Kesia, maju di depan berdoa untuk pembelajaran. Semuanya berdiri. Amin. Semua silakan duduk. Materi selanjutnya selanjutnya dapat minggu depan. Semangat betul, semangat pagi. Pagi luar biasa, tetap senang. Dan semangat untuk mata pelajaran yang akan di jam berikutnya. Oke, untuk situ.